Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah wasikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimat yarhamukumullah, pada hari ini tanggal 17 Juni 2023 saya sampaikan fikih, tetapi bukan fikih munakah dulu. Hari ini saya sampaikan fikih tentang haji. Ya, sekarang musim mau berangkat ibadah haji, dan sekarang sudah kurang lebih 65%-an yang sudah sampai di tanah suci jamaah Indonesia. Tinggal masuk ke gelombang kedua sekarang ya. Anggap saja ibu sekarang sedang bimbingan manasik haji, mau berangkat ibadah haji. Belum lama ini Ibu Yoyo baru datang dari tanah suci ya. Ya, hitung-hitung mengingat lagi ya. Ibu-ibu ada yang sudah beribadah haji? Sudah ada yang beribadah haji? Sudah ada ya. Atau mungkin yang sudah umroh ya. Sekarang umroh menjadi ramai, menjadi tren ya. Jadi karena menunggu jatah ibadah haji itu sangat lama di kita ya, jadi akhirnya umroh saja dulu ya. Bapak ibu-ibu kalau punya putra putri dan sudah ada rezeki, segera daftarkan dari sekarang, walaupun baru 2 tahun 3 tahun usianya, karena nunggunya sangat lama. Jadi sekarang misalnya usia putra putri ibu 5 tahun, daftar segera haji, insya Allah usia 30 tahun berangkat. Jadi rata-rata di Indonesia ini, di kita di Bandung 25 tahun nunggunya ya. Jadi kalau bisa daftarkan dari kecil putra putrinya ya. Kalau daftarnya mulai usia 50 tahun, berarti sekitar 75 tahun baru insya Allah baru bisa berangkat. Dan itu sudah mengurangi kualitas ibadah ya Bu ya. Kalau sudah tua di atas 70 tahun, sudah banyak keluhan Bapak Ibu, ibu-ibu, karena fisik manusia itu kan dari lemah, kuat, lemah lagi begitu ya. Di atas 70 tahun itu sudah mulai lemah kan. Jadi ibadah haji itu kalau bisa mah masih usia muda ya, masih usia muda. Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang mengutamakan kekuatan fisik ya, kekuatan fisik. Saya foto dulu Ibu buat laporan ke istri saya. Saya lagi di Majalengka sekarang, masih di Majalengka ya, jadi saya laporan dulu. Anggap saja ibu sekarang sedang mau berangkat ibadah haji dan mengikuti manasik ya. Amin. Dan sekarang saya sampaikan tentang bimbingan manasik hajinya, yaitu tentang memahami budaya Arab. Ya, memahami budaya Arab.
Ibadah haji itu kan ke kiblat, Ibu ya, datang ke kiblat kita tuh, yaitu Masjidil Haram ya. Kita kan disuruh kalau sholat itu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, fa inna ma tuwallu fa qasama wajhullah. Fa inna ma tuwallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke sana, ke Masjid Haram. Di Masjidil Haram itu kan di Mekah adanya ya, di Arab. Maka Arab Saudi maksudnya ya. Arab itu banyak negara Arab itu ya. Arab Saudi, Oman, Irak, kemudian Jordania dan sebagainya, itu negara Arab. Uni Emirat Arab juga. Nah, yang ada kiblat itu adalah Saudi Arab, Arab Saudi atau Saudi Arabia, Saudi ya. Karena berbeda negara, pasti akan berbeda pula budayanya pasti ya. Setiap, jangankan berbeda negara ya, berbeda daerah saja di kita ya, Sunda dengan Jawa pasti beda. Bahasanya dari kita Sunda, bahasa daerahnya Sunda, datang ke Jawa beda lagi kan. Apalagi ini beda negara ya. Maka kita akan pelajari keadaan alam atau wilayah Arab Saudi, kemudian keadaan penduduk di Arab Saudi, hukum yang berlaku di Arab Saudi, cara bergaul dengan orang-orang Arab Saudi. Kita simak dulu hadis kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La tushaddar rihal illa ila salasati masajid. Masjidi hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Janganlah melakukan perjalanan jauh, janganlah dikencangkan pelana kuda atau pelana unta, tempat duduk di unta atau di kuda, jangan dikencangkan kecuali ketiga masjid. Masjidku, maksudnya Masjid Nabi, Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa. Jadi piknik yang jauh itu diutamakan ketiga masjid ini. Masjid Kanjeng Nabi, Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Ya. Kalau lagi ibadah haji, insya Allah 2 masjid terkunjungi ya. 2 haram ya, Masjid Al-Haram dan Masjid Nabi. Kita lihat jarak Jakarta dari Jakarta ke Mekah itu jaraknya ternyata 7.911 km. Oh, ini garisnya nih, garis merah ya. Di Indonesia, Jakarta, naik pesawat kira-kira 9 jam ya. Langsung ke Saudi, ke Mekah. Ini kalau ke Mekah. Tapi kalau pesawat mah pertama ke Madinah dulu, lalu nanti ke Jeddah saya. Jadi tidak ke Mekah kalau ke pesawat. Nah, kita lihat jaraknya, jarak dari Jakarta ke Mekah itu adalah 7.000, hampir 8.000 ya. 7.911 km. Apeng-apengan naik pesawat ya Bu ya. Selain Ibu Yoyo ada lagi yang sudah berangkat ke umroh? Pernah naik pesawat lah minimal ya. Pernah naik pesawat ya? Ya yang belum mudah-mudahan yang ngerasain ya naik pesawat. Ya. Ibu naik pesawat terbang maksudnya, bukan pesawat telepon ya. Naik pesawat terbang itu kan ada yang pesawat besar, ada yang pesawat sedang, ada yang pesawat kecil. Nah yang digunakan oleh jamaah haji itu adalah pesawat besar karena isinya lebih dari 400 orang. Jadi isinya biasanya 10 rombongan. Satu rombongan itu 45 orang. Jadi 450 orang, 450 jamaah biasa isinya. Sekali berangkat. Ada 3 tingkat itu ya di dalamnya itu ya. 3 tingkat. Dengan kalau misalnya satu jamaah itu beratnya berapa kilo kok? Biasanya ibu-ibu berapa kilo berat badannya? Taruhlah 50 aja lah ya. Atau 60 lah.
Halim 450 orang, ditambah dengan pilot, kopilot, pramugari, dan pramugara, juga tukang masak. Itu 500 orang mungkin ya, lebih mungkin. 500 orang masuk ke sebuah pesawat, beratnya entah, belum lagi dihitung barang ya, itu berapa ton itu ya, Masya Allah. Terbang ya, dari Jakarta menuju Madinah atau Jeddah, kira-kira 9 jam. Ibu bagi yang belum naik pesawat, yang belum pernah nih ya, yang belum pernah, nanti kalau satu saat misalnya ibu ditakdirkan naik pesawat mau ke luar pulau, mau ke Arab, mau kemana saja, ibu harus jangan memperlihatkan seperti orang yang baru naik pesawat. Ulah norak maksudnya. Jangan norak, Bu. Ibu harus berlaku seperti orang yang biasa aja gitu, yang sudah sering naik pesawat. Biasa aja gitu ya. Biasa aja gitu. Ngantri kan, ketika sudah punya boarding pass, terus sudah pesan nomor kursi itu pegang, kemudian ngantri biasa gitu. Terkadang ada ibu yang dari kampung yang belum pernah naik pesawat, lihat pesawatnya aja baru, ngantrinya kan lama, ngantri itu kan ngeluh, aduh lagi ya, pasti lama. Itu karena 450 orang kan. Udah sampai di dalam pesawat, langsung ke pramugarinya, Neng, menang tuh emak deket jendela. Tidak boleh begitu, ibu di pesawat lah. Emangnya bus kota? Kan di bus kota masuk yang deket janelanya, malah ayah angin sedikit. Di pesawat tidak begitu. Jangan norak begitu. Kan sesuai dengan nomor kursi itu tuh ya. Boarding pass disebut tetap harus di situ ya. Jadi biasa aja cari nomor kursi. Duduk. Kalau balu kuliah itu kan dia duduk saja gitu. Ya, biasa aja duduk. Ada orang-orang yang sudah terbiasa naik mobil dan piknik suka bekal. Di pesawat langsung buka bekal. Tidak begitu atuh. Neng, mana atuhnya? Ayah gorengan, ayah kasreng. Di pesawat membawa kasreng. Dibuka kereseknya gitu. Enggak, nanti juga dikasih kalau di pesawat. Jangan norak begitu, nggak usah barang bawa kalau ke pesawat. Uang saja, bawa uang saja ya. Jangan norak. Terus ada lagi ketika ada dalam pesawat itu, karena mungkin dibarengi dengan rasa kaget dan stres, bolak-balik kereta cair terus. Ada yang begitu. Mus sayang kajaman, sayang kajaman. Dan bahayanya ibu, di pesawat itu tidak boleh pakai air. Kalau kita buang air, bersucinya tidak pakai air, pakai tisu. Makanya di Banyuran sob, mur di Banyuran. Nanti dia itu akan membahayakan listrik. Kan ada kabel-kabel dalam pesawat itu ya. Kalau airnya ke sana kemari nanti bocor, kemudian ada kabel konslet, semua orang jadi celaka. Jangan pakai air, pakai tisu. Maka ibu dari sekarang latihan. Iya, latihan pakai tisu sekarang. Jadi ketika buang air, dilap pakai tisu basah. Latihan itu ya. Pakai tisu basah ya. Aman Allah hanya pakai keresek, naon lah. Latihan gitu, biar terbiasa ya, biar terbiasa. Kalau dari pesawat kalau belum terbiasa nanti kita perasaan gak enak gitu, asal teomeh gitu ya. Latihan dari sekarang. Kalau misalnya lagi di jalan-jalan ke kebun, ke hutan, ya pakai daun gitu, pakai daun saja gitu ya.
Tapi ulah pakai daun pulus anu aturnya. Barentolnya. Iya, kan ada daun pulus itu kayak harendong gitu ya. Wah, bisa gatal itu badan. Jadi nanti jadi dalam pesawat ibu berlaku seperti orang yang terbiasa saja gitu, santai. Kalau bapak tanya gitu ya, kalau ditanya gitu, biasa aja gitu, santai aja gitu. Pakai sabuk pengaman, nanti kan ada petunjuk kan, kasih petunjuk sama pramugari gitu ya. Adapun kamu sekalian, kita sekarang akan menuju ke Bandara Jeddah terus gitu kan. Ya. Sekarang jarak dari Mekah ke Madinah itu 450 kilo. Dari Mekah ke Madinah itu pakai bus kira-kira 6 jam. 4 jam 21 menit di sini ya. Sekarang mungkin lebih cepat ya. 4 jam setengah lah. Dari Mekah ke Madinah. Ya. 450 kilo ya. Jadi kalau dibandingkan ini kira-kira sama dengan Bandung dengan Solo. Bandung Solo ya. Bandung Solo lebih sedikit lah. Kalau ke Ngawi 500 itu. Bandung Ngawi 500. Bandung Solo Seragen lah, Bandung Seragen mungkin. 450 kilo ya. Dari Mekah ke Madinah, tapi tidak macet insya Allah ya. Sedangkan dari Mekah ke Jeddah itu hanya 1 jam 2 menit. Jaraknya 89 kilo. Ya. Jadi bandara itu ada bandara Jeddah, ada bandara Madinah. Bandaranya tidak ke Mekah. Jadi pesawatnya kalau jamaah haji gelombang pertama itu ke Madinah dulu. Ke Madinah, ya. Ke Madinah dulu, ya. Kemudian dari Madinah naik bus ke Mekah gitu ya. Sedangkan gelombang kedua ke Jeddah. Dari Jeddah ke Mekah. Nanti beres ibadah haji baru ke Madinah gitu. Diputar jadwalnya di Bali. Ya. Karena jamaah kita sangat banyak. Jatah jamaah haji itu berbanding dengan jumlah penduduk itu 0,1%. 1 dari 1.000 orang, Bu. Jadi jatahnya setiap 1.000 orang 1 orang. Penduduk Indonesia 260 juta. Maka jatah jamaah hajinya 260.000 orang. Jadi 1/1000. Jadi 1 orang mewakili 1.000 orang. Ya. Jadi terpilih 1 dari 1.000 orang itu yang berangkat ibadah haji ya. Itu beruntung ya. Dari 1.000 dialah yang terpilih. 1/1000 ya. Jadi bandaranya Jeddah dengan Madinah. Nah, kita lihat sekarang keadaan wilayah Arab Saudi. Keadaan wilayah Arab Saudi itu tandus dulu ya. Sekarang katanya mungkin sudah mulai subur ya. Karena banyak mengimpor tanah. Jadi Arab Saudi itu bukan mengimpor buah-buahan, bukan. Buah-buahan sudah dari dulu ya, tandus. Sekarang mah tanah mengimpor. Di antaranya dari Asia. Dari Thailand tuh yang subur tuh ya. Jadi mereka mengimpor. Kemudian kurang tanaman kalau dulu ya. Sekarang sudah banyak mungkin di Arab pun ya. Kemudian cuacanya panas. Sekarang sampai 45 derajat. Ya, sekarang. Karena memang panas ya. Pendapatan utamanya adalah minyak dan emas. Tambang emas ya. Sehingga mereka itu termasuk di negara-negara Arab itu termasuk kaya. Kaya. Di Arab itu listrik gratis, rumah sakit gratis, sekolah gratis. Kalau pajak kendaraan ada tapi sangat murah pajak kendaraan. Ya, di Arab. Di kita rumah sakit ya, listrik naik, sekolah beda dikit ya dengan Arab. Indonesia dengan Arab beda dikit. Sekarang tarif tol juga naik lagi.
Pendapatannya adalah minyak dan emas. Ya. Tanaman andalannya adalah kurma, lain korma, kurma, kurma. Ya, ada korma, ya. Kurma. Nah, tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh jemaah haji itu adalah Bandara Madinah. Begitu masuk pertama, yang gelombang pertama turun di Bandara Madinah. Kemudian ada Masjid Nabawi atau Masjid Nabi. Masjid Nabi yang sangat luas ya Masjid Nabi itu ya. Masya Allah indahnya masjid. Kemudian ada lagi juga Masjid Kuba di sana. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Kanjeng Nabi, Masjid Kuba sebelum Masjid Nabi. Ya. Kemudian masjid para sahabat di sana juga ada. Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Utsman, Masjid Ali ada. Kemudian ini nih yang paling banyak dikunjungi. Pasar kurma. Di sana bermacam-macam kurma ada. Dari yang murah sampai yang mahal, yang matang dan yang mentah ada. Ya, pasar kurma. Dan di sana enaknya kalaupun tidak beli ngasaan itu bebas. Iya, ngasaan itu halal tuh. Ya, ngasaan halal. Terus nggak apa-apa. Itu era mah intinya. Oh ya, orang ngasaan nih melihat tuh gitu. Pasti ngamuk tetap ya meskipun orang Arab halal di hati kan orang Indonesia macam gitu. Kemudian kebun kurma juga ibu bisa ke kebun kurma ya, petik sendiri ya, naik sendiri, bisa aman. Dan yang masih pendek pun banyak yang berbuah ya, tidak usah naik, dan diambil aja di bawah karena pendek-pendek sudah berbuah. Di orang makan stroberi petik sendiri gitu ya, jeruk petik sendiri di sana, kurma petik sendiri. Kemudian ada Jabal Uhud, Jabal itu gunung ya, Gunung Uhud. Gunung Uhud ini jalannya adalah tempat perang Uhud. Kemudian Badar juga tempat perang. Kemudian Masjid Bir Ali, Bi'run Ali. Bir itu sumur. Dan ini adalah tempat untuk memulai ihram, ya, memulai memakai pakaian ihram berniat umrah. Kemudian Masjidil Haram, ya, dari Bir Ali, Masjidil Haram. Yang Jabal Nur di Makkah, Jabal Nur, tempat Nabi menerima wahyu. Kemudian Jabal Sur juga tempat Nabi bersembunyi beserta sahabat Abu Bakar. Kemudian Arafah, ini tempat wukuf nanti ibadah haji. Muzdalifah juga wukuf sebentar sambil memungut batu kerikil untuk lempar jumrah. Kemudian Mina, tempat menginap juga ya. Jabal Qubays. Ya. Ibu, keadaan fisik orang Arab Saudi itu kebanyakan gimana sih? Tinggi besar ya. Kebanyakan tinggi besar, tapi yang pendek juga ada sih. Kemudian berjanggut kebanyakan karena mau mengikuti Kanjeng Nabi kan harus berjanggut. Saya dari dulu tidak panjang-panjang janggut. Kemudian hidungnya mancung kebanyakan ya. Kemudian suaranya keras. Mau diurang di Medan, di Sarwata, keras. Juga orang Medan ya. Orang Arab itu walaupun tidak marah juga marah ya ngomongnya tuh ya. Juga sesentak, padahal tengah mau kita memang gitu berenang. Kemudian pakai gamis ya. Walaupun nyetir mobil mereka pakai gamis. Cek orang mah kararagok gitu teh. Pakai gamis nyupir mobil kagok gitu kalau menurut saya mah. Enakan pakai celana panjang ya. Lebih enak lagi nggak pakai celana ya. Bergamis itu pakai gamis di nyupiran bus itu. Ya. Kararagok gitu, nggak bisa lari kan kalau. Kemudian wanitanya bercadar dan berpakaian hitam. Hukum di Arab Saudi adalah hukum Islam. Berzina dicambuk atau dirajam. Mencuri dipotong tangannya. Kalau berjudi ya dicambuk. Mabuk juga dicambuk. Membunuh apalagi dipancung. Dipancung ya, lehernya langsung di sini. Cok gitu langsung.
lepas kepalanya. Nah itu di Jeddah ada tempat untuk memancungnya itu ada. Ya ada Masjid Kisos namanya. Jadi habis Jumatan suka ada yang dihukum pancung, disaksikan oleh orang-orang ngarah kapok ya, biar orang-orang teh lihat bagaimana akibat orang yang membunuh. Pancung macam langsung. Nah kalau di kita belum diterapkan ini, yang berzina jadi kukumaha paling dikawinkan, orang tuanya malah cengengesan, anak saya maaf ya kecelakaan gitu Pak, seri deh dari seri, tidak ada hukuman di kita, kawinkan kan gitu. Mencuri tidak diapa-apain di kita, apalagi mencuri yang banyak pejabat yang mencurinya, masukin ke penjara sih, tapi penjaranya bebas, bisa nonton tenis, bisa segala. Yang berjudi apalagi ya bebas, yang mabuk diantepkan, yang membunuh dibiarin. Nah cara bergaul dengan orang-orang seperti itu, kenalannya hanya dengan sesama jenis, jangan kenalan dengan laki-laki. Kalau perempuan, mas kenalin dong nama saya, ulah centil misalnya, ulah di sana mah nggak boleh centil, bahaya. Karena jarang melihat wajah wanita, Sana itu tertutup wajahnya. Jadi kalau melihat orang-orang Indonesia yang tidak tertutup, wah mereka sana naik birahinya, bahaya. Jadi ibu pun kalau ke sana harus menutup wajah. Ya, pulang mengajak kenalan, mas selfie dong selfie. Selfie. Kemudian jaga jarak dengan lawan jenis ya. Wanita jangan pergi sendiri. Iya itu ya. Kemudian wanita selalu menutup wajah atau cadar atau masker. Jangan kelihatan semuanya wajahnya, matanya aja. Karena terbiasa mereka melihat wanita yang begitu. Kalau melihat wanita yang tidak tertutup wajahnya, wah langsung. Jangankan ke wanita ya, ke sesama laki-laki pun saya mengalami sendiri Saya berangkat ibadah haji itu tahun 97, usia saya 29 tahun. 29 tahun Saya naik angkot dari penginapan ke Masjid Haram mau sholat. Si supirnya itu lihat dari kaca spion, spion yang di dalam. Lihat wajah saya, ting, gitu. Matanya langsung gitu, bogohan sama laki-laki. Karena waktu itu saya masih muda memang ya, bisa dibayangkan sama ibu ya. Iya 29 tahun saya. Sampai orang Arab supir pun masya Allah, gitu, keos ya, kan geluh ya. Jadi karena cara melihat wanita yang kelihatan wajahnya ya, kalau laki kayak bogor, ya, gitu bahayanya itu seperti itu. Belum lagi ketika saya pulang dari Masjidil Haram mau nanya kain, ada kain, enggak, berapa ini? Si laki-laki itu nggak ngomong, datang ke saya nyamperin, kalau karena burung saya langsung, saya menghindar langsung. Santai. Kan mana yang boga, coba langsung dia ingin meremas. Itu sifat mereka itu begitu. Selalu waspada deh. Jadi jangankan ke wanita ya. Terus di kesempatan lain saya masuk ke sebuah toko, nanya-nanya barang, tiba-tiba langsung kerebok begini, dipeluk ini. Indonesia bagus, Indonesia bagus. Mukanya dekat banget ke saya. Indonesia bagus, Indonesia bagus. Itu. Jadi mereka itu apa sih? Kasar gitu ya. Membahayakan. Hati-hati. Pengaruh dari makanan dan situasi alam yang panas. Alam yang panas, kemudian makanan mereka itu kan kebanyakan daging,
Mereka makan daging ayam itu satu ekor paling untuk 2 orang. Maka mungkin sendiri dihabiskan. Beda jeung di urang ya punya. Di urang mah noknya dibagi 2 ya. Sebelah sewa. Baheula mah dibagi 4 nok itu. Dikuluk dipotong 4. Sampai di sewa. Sauna masih gede. Gitu ya. Beda di Arab mah nasinya sedikit, dagingnya banyak. Tambulan daging. Bahkan ada unta guling di sana. Sini kambing guling di sana unta guling. Unta teh badan tuh. Terus itu dalam pengaruh cuaca yang panas dan makanan itu juga punya efek ya kepada birahi. Ya, hati-hati. Nah, ketika saya mau introspeksi diri, kenapa saya tiba-tiba ada yang kerok gitu ya? Kerok gitu tiba-tiba. Bingung saya ini kenapa? Mungkin saja ada kesalahan saya mungkin ibu ya. Beberapa tahun saya masih belum ingat itu, tapi saya ingatkan terus. Kapan saya berbuat seperti itu? Bisa jadi saya berbuat seperti itu. Udah sekian tahun baru ingat. Baru ingat saya. Masya Allah. Oh iya ya, saya juga pernah berbuat seperti itu gitu ya. Dulu waktu anak-anak ya, waktu taraweh ya. Di kampung kan suka taraweh bapak-bapak pakai sarung, tapi nggak pakai celana gitu. Anehnya di bapak-bapak di kampung itu dari rumah dia pakai celana dan sarung. Di masjid teh dibuka, celana sondoknya dibuka, gantung pun di masjid. Kan banyak nyamuk ya. Jadi mereka salat pakai sarung tapi tidak pakai celana. Bisa dibayangkan ke ibu ketika sujud. Bayangkan loh. Ya Bu ya, bisa dibayangkan kan ketika sujud ada yang bergayut begitu kan. Kan saya dikasih tahu sama teman, dek, tuh tinggali gitu. Tersujud saya pegang gini. Oh, langsung. Pas langsung saya ke belakang, saya ngeliatin dari belakang. Pas sudah salam, dia udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang di belakangnya ditakol, gitu. Anak yang di belakangnya itulah yang disalahkan. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Dan dia sekarang sudah meninggal itu anaknya itu. Dan jadi dosa. Baru ingat, oh murun etak. Dikasih tahu sama Allah ya. Dosa. Jadi terkadang ada dosa yang diperlihatkan balasannya di dunia. Terkadang, tapi tidak semua ya. Mungkin salah satu dosa bisa diperlihatkan di sana, di tanah suci. Makanya kan suka ada maaf-maafan dulu kalau berangkat ibadah haji itu ya. Kita maaf-maafan dulu. Kalau di sininya suka nyubit, di sananya suka air nyubit, gitu kan. Tapi tidak semua perbuatan ya. Mungkin salah satu mungkin ada perbuatan yang balasannya dilihatin di sana sama Allah mungkin. Jadi tidak ada salahnya sebelum berangkatnya meminta maaf dulu sama tetangga, terutama yang dekat-dekat gitu ya, sama teman, sama sahabat, sama teman sekantor gitu. Kan mungkin ada dosa yang belum kita obati gitu ya, belum minta maaf mungkin. Ya kayak saya tadi kan, saya ternyata, oh benar, ternyata saya pernah berbuat seperti itu dulu. Jadi di Mekah itu pukul gitu ya, untung tidak copot ya, utuh, masih utuh sekarang. Dan itu milik istri saya tentunya. Sebagian, terkadang ada yang tiba-tiba suka gini-gini sama anak. Di sana ada yang gitu-gituin. Ada yang terbunuh, orang yang tidak kenal datang-datang, oh Indonesia gitu. Sebagian saja, tapi jangan takut. Jangan sampai menjadi gagal pada hajinya ya. Takut. Terkadang ada orang yang mengatakan, saya belum siap. Padahal uangnya sudah ada. Ada yang mengatakan, saya belum siap pada haji. Usia enak naon. Gak boleh begitu. Kalau sudah ada panggilan langsung berangkat. Orang lain nunggunya sampai 25 tahun. Paman saya di Lembang kemarin. Suaminya berangkat, istrinya nggak berangkat. Akhirnya mengundurkan diri. Jadi tahun depan dua-duanya. Karena sekarang istrinya nggak kebawa, bibi saya nggak kebawa.
Cuma suaminya yang ke bawah, padahal daftarnya bareng. Tapi usianya beda gitu ya, jadi lebih tua suaminya. Jadi akhirnya suaminya duluan yang berangkat. Tapi kata paman saya ngalah aja lah, nanti biar bareng sama istri. Akhirnya nanti tahun depan berangkatnya gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan segera berangkat, baju berkencan siap gitu ya. Senena naon gitu, apa-apa ya. Terus ada lagi juga yang niatnya, tapi mah yang mau di itu, ya ada begitu. Maut mah kudu diminta-minta ya, nggak usah diminta-minta, karena Gusti Allah yang maut. Ayo hayang mau di itu gitu ya. Gak usah niatnya begitu, ibadah saja ibadah saja. Kan memang waktu di sana juga yang dari sini sakit datang ke sana sembuh ada juga sebaliknya, tidak jauh-jauh datang itu tidak ya. Ada macam-macam. Kemudian waktu tahun sekian tahun ke belakang kan tiba-tiba ada kren yang runtuh menimpa jamaah haji, sekian orang meninggal. Yang lagi sehat-sehatnya tertimpa kan apa di sana. Orang Bandung juga itu waktu itu ada kan. Macam-macam lah. Jadi nggak usah takut siana naon, tidak usah pula berniat hayang maut di itu, gitu. Ibadah saja. Namanya juga ibadah haji itu rukun Islam, sama dengan menunaikan sholat, gitu ya. Sama dengan menunaikan sholat. Tapi kan ketika kita beribadah lalu wafat, ya berharap husnul khotimah kan gitu ya. Seperti juga mau berangkat dari rumah ke masjid gitu. Kalau naik taksi laki-laki dulu, baru perempuan. Turunnya wanita dulu gitu. Kalau ada cerita pernah dibawa kabur supir taksi. Begitu laki-lakinya turun langsung. Akhirnya wanita itu dibawa kabur. Begitu. Jadi artinya supaya hati-hati ya. Yang paling penting berangkatnya nggak usah sendiri. Kemudian tunjukkan keramahan sebagai orang Indonesia ya. Dan ikuti tata cara aturan di sana. Meli tamat meli beuteuy, tamat euy. Kita lihat coba Bu suasana tawaf ya Bu ya. Ini lagi tawaf. Alhamdulillah kita bahagia atas izin Allah di pondok ini bertumbuh bergerak 24 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini contoh yang sedang tawaf. Subhanallah. Walhamdulillah. Nah ini Masjidil Haram ya. Jadi putarannya Ka'bah ada di sebelah kiri tangan kita gitu ya. Berlawanan arah jarum jam. Ini suasananya sedang malam nih. Banyak lampu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 7 keliling ya. Dan jika putarannya belum selesai, kita buang bunga, buang angin misalnya kentut, lalu segera ibu abdas berwudu, lanjutkan dari tempat tadi, sambung ulah di awal deh. Tidak usah dari awal. Kalau misalnya baru 3 putaran batal wudu, lanjutkan dari 4 ke 4 putaran. Beda dengan sholat ya. Kalau sholat nah ulangi dari awal. Di sini berbaur ya, laki dengan perempuan berbaur. Ada yang membawa kantong, ransel, segala macam. Ada anak kecil juga tuh. Dan oh anak kecil juga banyak. Subhanallah.
والنجاة. Nah, ini masih ada renggang-renggang Bu nih. Kalau waktunya ibadah haji tidak renggang begini, berjejal ya. Kita rapat dengan orang lain ya. Cuma mengikuti arus aja. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة. Nah itu tawaf. Jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 keliling, dimulai dari arah Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri ya. Lihat saya sekarang. Nah dari habis tawaf itu sa'i kalau umroh ya. Umroh. Jadi rangkaiannya. Sekarang enak suasananya, tertutup, ada AC. Ya. Dari Bukit Sofa ke Marwah itu jaraknya kurang lebih 380 meter. Nah, ini dari Bukit Sofa mulainya, kemudian mulai dengan berisyarat ke Ka'bah ya, ke Hajar Aswad, kemudian jalan 7 balik, nanti akan berakhir di Bukit Marwah. 7 balik. Enak nih suasananya, sudah teduh, beda lagi dengan zaman dulu ya. Dan ini masih dalam komplek Masjid Haram ya. Dari tawaf itu dekat ya, tinggal langsung naik ke Bukit Sofa. Nah, kalau sudah beres sampai ke Marwah 7 kali, langsung tahallul, mencukur rambut ya, memotong rambut. Yang laki-laki oleh laki-laki, perempuan perempuan, tapi di tempat yang tersembunyi. Jadi laki-laki oleh laki-laki, ibu sama ibu lagi, ulah ke laki. Kita memotong kedua. Nah, kemudian sekarang kita lihat wukuf di Arafah. Nah ini suasana di Jabal Rahmah Arafah. Nah, wukuf itu puncaknya ibadah haji. Jadi kalau tidak wukuf, ya tidak sah hajinya. Lain ibadah haji ya itu wukuf. Maka orang yang sakit pun tetap harus dibawa ke Arafah dulu. Safari wukuf namanya. Orang yang sedang dirawat di rumah sakit, bawa dulu ke Arafah sebentar, suruh niat untuk wukuf beberapa menit, bawa lagi ke rumah sakit. Harus merasakan wukuf di Arafah. Ya.
Jadi umroh niatnya kalau tidak ada wukuf ya. Ya, tidak sah ibadah haji kalau tidak wukuf ya. Maka yang sedikit pun harus dibawa ke Arafah tetap. Safari wukuf walaupun hanya beberapa menit saja. Jarak waktu yang harus berada di wukuf di Arafah itu zuhur tanggal 9. Dihitungnya mulai zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai maghrib. Itu ya. Dihitung wukuf itu kira-kira 6 jam. Dari jam 12 sampai jam 6 sore. Ini Masjid Namirah di Arafah atau Masjid Ibrahim. Maka ini adalah menjadi puncak kumpulan orang terbanyak ya di sini. Kumpulan manusia terbanyak di padang Arafah. Ya. Sekarang kita lihat jumroh, Bu. Jumroh. Jumroh itu melempar ya. Lempar dinding. Kalau dulu tihang yang sebagai simbol peperangan terhadap setan. Masih bersama dengan Bu Masibuan dari Mina, dan sekarang perjalanan kami menuju ke tempat Altar Jumroh. Silakan ya langsung kita semua agar saudara-saudara yang lain datang mengikuti bagaimana jalan haji kita insyaallah. Sekarang kami sudah mendekati jemaah ataupun Jumroh, dan sekarang tentunya di tanggal 10 Zulhijjah di saat para hari kurban tanggal 10 Zulhijjah jamaah haji melakukan melempar jumroh. Jadi kita sedang menyembelih kurban. Dalam proses perjalanan menuju ke Al-Jannah tempat Jumroh di sana insyaallah. Dan kami diarahkan ke tentunya sudah dibawa. Oke. Berapa batu? 7 batu yang akan kita lontar jumlah apa? Jumlah apa, Pak? Yang di Malaysia, Indonesia, Singapura, kita melontarnya jangan terlalu di rebutan di hadapan di sana. Nih lihat tuh, lempar jumroh sekarang itu gampang karena dindingnya lebar, setannya sudah diperbesar. Dulu mah cuma tiang aja dikelilingi dengan lubang, melemparnya susah, banyak yang celaka. Sekarang setannya sudah diperlebar, gampang melemparnya. Oh, dinding aja, berupa dinding, lempar aja gitu. Jadi tidak berdesak-desakan sekarang. Dulu banyak orang yang celaka, bahkan ada yang terkena lemparan batu. Oh, jaraknya sangat luas, ya. Dindingnya sangat lebar. Oh. Jadi ini juga kategori bagian dari mana Jumrohul Kubro ataupun apa bang? Akan saya lontarkan. Oh. Satu kali lempar jumroh itu 7 batu ya, 7 kali lemparan. Satu tiang itu 7 batu. Batunya
seujung jari aja ulah segede kieu batuna Bu. Kecil aja seujung jari ya. Bismillah, Allahu Akbar, lempar. Oh ini zaman sekarang sudah diperlebar tuh, enak itu jumrohnya. Enak ya. Jadi tidak berdesak-desakan sekarang melemparnya. Ini di Mina ya. Dari Arafah ke Muzdalifah lalu ke Mina. Nah di Mina ini ada 3 jumroh yang harus dilempar. Saudara bayangkan juga ikut jumroh bersama kami live sekarang. Semoga menjadi doa nanti dengan fisik saudara langsung saudara ikut melontar jumroh di sini insyaallah. Bagian daripada wajib haji. Bismillahirrahmanirrahim. Rajaman lisyayatin wajib. Alhamdulillah. Sudah selesai menuju lontaran batu ke Arafah. Ya saudaraku, sekali lagi kalau nanti melontar jumroh, jangan takut, jangan khawatir, jangan buru-buru di sana, ambil ke pojok ini ya. Oh, bisa pilih tempatnya ya. Luas. Pasti di ujung ini insya Allah agak berkurang dibanding yang di sana, karena biasanya jemaah itu yang di jemaah itu melontar di sana, mereka juga pada duduk di sana melontar juga. Jadi sekali lagi kita menuju ke tanah yang lebih aman di sini. Ya, seperti ya. Jadi ada 3 jumroh yang harus dilempar itu ula, wusto, akobah. Jadi pas hari tanggal 10 Zulhijjah, 1 dulu yang dilempar, jumroh akobah dulu, 7 batu, kemudian kembali ke tenda. Karena di Mina itu tidak di hotel, tapi di tenda. Ya. Ada sekarang ibu latihan camping dulu. Ya. Saya sering camping sama istri. Ya. Jadi kalau sudah ke Mina nanti sudah terbiasa di kemah. Ya. Di kemah. Kemudian hari keduanya kembali melontar 3 jumroh, ula 7, wusto 7, akobah 7, kembali lagi ke tenda. Besoknya lagi 3 lagi. Jadi 7 kali 7 batu. Jadi 49 batu. Memungut batuknya biasanya di Muzdalifah. Habis dari wukuf dari Arafah ke Ba'na Maghrib, langsung menuju ke Muzdalifah. Di situ turun dulu sebentar. Niatkan wukuf di Muzdalifah sambil memungut batu kerikil. Pakai lampu bisa pahit jeung tai onta. Pas dipegang teh hipu ulah teh eta. 7 berarti 49 batu siapkan. Ya, tapi jangan besar-besar, sebesar ujung jari saja. Ya. Dan melemparnya harus satu-satu. Kalau sekaligus 7 jumroh. Ada yang begitu. Talikan karena plastik 7 batu. Jumroh sekaligus ke mana? Harus satu-satu. Jadi 7 kali gitu ya. Itu lempar jumroh ya. Jadi rangkaian ibadah haji itu ketika dari Madinah ya pas pakai pakaian ihram, kemudian niat umroh dulu, langsung tawaf 7 keliling, sa'i 7 balik, tahallul di Bukit Marwah, potong rambut, kembali ke pemondokan. Nanti nunggu musim haji karena masih lama. Kalau gelombang pertama masih lama, masih bulan Zulqa'dah tuh ya. Nah di hotel dia pulang pergi ke masjid sholat gitu aja. Belanja pasti ya. Pulang dari masjid belanja, dari masjid belanja. Tahu-tahu pinuh kamar teh. Can beres ibadah haji ya. Kamar geus pinuh ya. Jadi tukang kalau dari sininya tukang belanja datang itu belanja terus ya. Tetapi disarankan kalau ke masjid itu jangan bawa uang banyak-banyak dan jangan pakai perhiasan.
Banyak yang kehilangan uang ataupun perhiasan karena pulang dari Masjidil Haram itu berdesak-desak. Keluar nanti karena burudul, masuknya mau tuntutan kan satu. Pas keluar nama bareng, burudul, jutaan orang. Di situ banyak yang kehilangan. Jadi jangan pamer lah ya, nggak usah pamer perhiasan segala macam ya. Uang juga seadanya sajalah, bawa ya untuk beli apa, untuk beli sarapan atau beli apa gitu ya. Nah itu contoh dari kegiatan. Nah setelah ibu menunggu musim haji, baru dari situ siap-siap lagi pakai ihram untuk ibadah haji ke Arafah. Malam 9 kesananya ya, tanggal 8 malam 9. Nah, 9 pagi belum dihitung sebagai wukuf tuh, nanti zuhur dihitungnya. Pagi-pagi ibu masih ada waktu untuk lihat-lihat Jabal Rahmah, naik unta hias, ada di sana unta hias ya, di foto jam unta gitu ya. Kemudian zuhur baru dihitung sebagai wukuf sampai maghrib. Di situ ada sholat zuhur dan asar disatukan, kemudian khutbah Arafah. Gitu. Nah, setelah wukuf di Arafah langsung menuju maghribnya ke Musdalifah, wukuf juga sebentar sambil menunggu batu, lalu sampai ke Mina. Nah, di Mina masuk ke tenda, kemudian lempar jumroh. Setelah lempar jumroh ada yang 2 malam, ada yang 3 malam. Di situ boleh yang mana saja pilihnya. 2 malam disebut nafar awal, 3 malam disebut nafar sani. Lalu ke Masjidil Haram untuk tawaf haji, tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah itu tawaf yang sangat berdesak-desakan, lebih berdesak-desakan. Langsung sa'i lagi, tahallul lagi. Ibu sudah melaksanakan ibadah haji. Nah, sejak saat itu segala keharaman waktu ihram sudah bebas. Apa yang diharamkan ketika ihram? Buka aurat, menikah, menikahkan, itu tidak boleh. Nah sekarang berhubungan suami istri sudah boleh ya. Jadi begitu sudah tahallul yang kedua, ibu kembali ke pemondokan, sudah tinggal jalan-jalan ya. Tapi kalau yang gelombang kedua mah harus ke Madinah dulu ya. Kalau pertama mah habis ibadah haji pulang ke tanah air. Kalau gelombang kedua mah belum ke Madinah kan, habis ibadah haji ke Madinah dulu jalan-jalan baru pulang. Jadi rutenya dibalik ya. Demikian, semoga bermanfaat dan kita diberi kesempatan untuk melakukan ibadah haji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.